Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi sahil lana abwab fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Musaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisarakum ya ahlad darak wa ya ahlan nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur ya fattah ya fattah ya fattah iftah alaina fathal futuh. Allahumma inni as'aluka Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Hadirin rahimakumullah, dibuka kita hadis arba'in, masih di hadis yang ke-36 halaman 29. Andaan saya ada di baris ke-7 dari bawah, bacaannya ada di paling ujung, paling kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala fadilatul ijtima' ala taatillah. Lanjutan dari hadis yang ke-36 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini membahas tentang keutamaan fadilah perkumpulan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang saya hormati Ustaz Sapuri, ya kelihatan. Maafin. Fadilatul ijtima' ala taatillah. Fadilah keutamaan kelebihan perkumpulan ala taatillah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa majtama qaumun, tidaklah berkumpul qaumun ay jama'atun, satu kaum, satu jamaah, ya, perkumpulan jamaah fi baitin min buyutillahi ta'ala, di sebuah rumah dari rumah-rumahnya Allah Ta'ala. Kata-kata rumah-rumahnya Allah Ta'ala ay mabunia, ya, ala mabunia li thawabihi ya waridahu, yaitu rumah yang dibangun untuk mendapatkan pahala dari Allah, yang dibangun untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ini disebut baitillah. Seperti apa? Ka masjidin, seperti masjid yang kita ada di dalamnya hari malam ini. Wa madrasatin, sekolah, madrasah. Ya, wa rubat, begitupun pondok-pondok pesantren. Itu masuk dalam kelompok baitillah. Ya, baitillah ana rumah yang dilakukan untuk melakukan ketaatan disebut rumahnya Allah. Jadi dinisbatkan dengan nama Allah. Artinya rumah-rumah yang ketika kita berada di dalamnya itu mendatangkan ridho Allah, bahkan mendapatkan pahala dari Allah. Ya, ketika kita duduk di dalam rumah kita belum tentu dapat pahala. Ketika kita duduk ya di ruang tamu kita belum tentu dapat pahala. Ya, tapi ketika kita duduk di rumah-rumah ini, rumah-rumah Allah, maka sudah pasti kita akan mendapatkan nilai pahala. Kita duduk di masjid, masuk ke masjidnya aja udah dapat pahala. Jalan ke masjidnya aja udah dapat pahala. Jalan ke madrasahnya saja sudah dapat pahala. Jalan ke pondok pesantren, majlis-majlis ilmu, itu jalan saja dapat pahala. Ya, jalan saja sudah dapat pahala. Masjid, masalah berjamaah, ya satu langkah kita, kata Nabi itu, ya ma khata khatwatan,
li salatil jamaati illa fi khatwatihi maghfiratun minallah wa rif'atu darajah. Ketika kita berjalan menuju masjid, musola, tempat sholat berjamaah saja, setiap langkah yang kita ajunkan itu sudah dapatkan ampunan. Langkah kita dapat ampunan. Satu langkah dapat ampunan, langkah yang kedua diangkat derajat. Ya, diangkat derajat nanti di akhirat, di surga. Itu ketika mau sholat berjamaah, belum lagi masuk masjidnya, belum lagi sholat berjamaahnya, belum silaturahminya, belum salaman-salamannya. Oh, banyak sekali. Ya, begitupun ke majelis ilmu, ke madrasah, ya, ke pondok-pondok pesantren sama. Apalagi majelis ilmu, ya kata Nabi, siapa orang yang berjalan dari rumah mau menuju majelis ta'lim, ghafarallahu dunubahu qabla an yakhtuwa. Apalagi mau menuju majelis ta'lim kayak malam ini. Ya, kita dapat pahala cukup banyak, mau sholat berjamaah, mau majelis ta'lim. Nah, itu pahalanya lebih besar lagi. Kata Nabi, dosanya udah diampunin sebelum kita ngelangkah. Belum jalan, kita baru ngayunin kaki, belum sampai nebak ke tanah, ke ubin, ke aspal, dosa kita udah diampuni. Nah, itu ya, maka rumah-rumah itu, tempat-tempat itu disebut adalah Baitillah, ya, rumah-rumahnya Allah. Wa ulhiqa biha ghairu. Begitupun ya dihubungkan juga dengan yang lain. Ya, tempat-tempat, ya, lapangan-lapangan yang di situ diadakan kajian-kajian. Ya, di jalan-jalan di situ diadakan kajian, peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj. Ya, nasihat-nasihat agama. Nah, itu juga sama. Ya, tempat itu masuk dalam kelompok ya buyutillah. Ya, fi baitin min buyutillah. Nah, kata Nabi, tidaklah berkumpul satu kaum, tidaklah berkumpul jamaah di rumah-rumahnya Allah seperti masjid, musola, madrasah, majelis ta'lim, pondok pesantren, atau tempat-tempat yang dilakukan zikir. Nah, itu ya mendatangkan pahala yang sangat besar. Wa usirat bidzikri itu. Ya, wa usirat bidzikri. Dan disebutkan ya mau datang ke situ terutama untuk zikir. Ya, untuk berzikir. Ya, li sarafiha, ya, karena kemuliaan tempat itu maka dinisbatkan menjadi Baitillah. Ya, ke situ ngapain? Yatluna kitabullah, yaitu yaqra'unahu. Mereka itu ke tempat-tempat tadi, ke masjid, ke mushola, ke madrasah, ke majelis ta'lim, ke pesantren, ya, ke perkumpulan yang baik. Ke situ ngapain mereka? Yatluna kitabullah, ya, mereka akan membaca kitab-kitabnya Allah. Ya, membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Ya, di situ tadarus Al-Qur'an, deras Al-Qur'an. Nah, kemudian wa tadarusuna bainahu. Ya, kemudian juga di situ terjadi tadarus. Ya, saling memperbaiki bacaan satu yang sama lain. Yang memperhatikan satu sama lain. Ya, tadarusun, ya, belajar, ya, mempelajarinya, ya, secara bersama-sama, itu disebut namanya tadarusun. Ya, belajar bersama-sama, ayo belajar, saya baca dengerin, saya baca simak, ya, saya baca Al-Quran tolong diperhatiin, ya, kalau salah ditegur, ya, kalau salah tegur. Nah, itu ya namanya belajar bareng, ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, itu ya datangnya mereka begitu, sahabat-sahabat dulu begitu. Ya, minta diperhatikan bacaannya, minta dinilai bacaannya. Ya, apalagi ya di antara teman kita ada yang pernah ya, ngaji Quran sama guru Quran. Ya, karena nggak semua orang yang ngajarin Quran bacaan Qurannya bagus. Ya, nggak semua. Atau dia memang belajar dari guru Quran yang punya sanad dari guru Quran, dari dia belajar ke guru Quran, gurunya belajar ke guru Quran yang lain, terus nyambung ke tabiin, ke sahabat, nyambung ke Rasulullah. Enggak semua begitu. Ya, enggak semua begitu. Karena ya sekarang maaf banyak orang buka tempat-tempat pembelajaran Al-Quran yang mereka itu nggak punya basic sesungguhnya. Ya, bacaannya saja maaf
ya masih belum pasti. Apalagi tajwidnya aja ya dia belum paham. Ya boro-boro yang jauh-jauh tajwid ya mad aja dia belum tahu. Ya mana mad asli, ya mad tabi'i mana, ya mad lazim mana mad lazim musaqal kilmi, mana mad yang lain itu belum tahu. Ya dari bacaannya aja udah kelihatan. Ya dari Quran di berbinas, malikin nas itu agak ngerti mad. Ya, nah tapi mereka sudah buka TPA, ya buka ngajaran anak-anak ngaji. Nah, akhirnya salah semua itu bocah nanti, ya pelajarannya. Ya kalau dulu itu orang mau ngajar Quran udah dapat apa namanya itu legalitas dari gurunya, dari guru Qurannya. Dia udah ngaji sama gurunya itu udah bertahun-tahun, bahkan sudah berkali-kali hatam sama guru Qurannya. Ya kata guru Qurannya, ente udah berkali hatam, itu udah boleh ngajar. Dulu gitu orang baru ngajar. Ya itu udah boleh ngajar. Ya sekarang enggak. Ya dia sendiri yang ngaji, ya tahu-tahu dia bisa baca. Nah tapi ya berani-berani orang kita sekarang. Ya maka ungkapan itu tahun zaman dahulu di antara ungkapan Syekhuna Khalil Bangkalan. Apa kata beliau? Ya di akhir zaman telur nanti akan kukuruyuk. Telur kukuruyuk kata beliau. Ya murid-muridnya bingung santrinya. Kok telur kukuruyuk netes aja belum? Ya kok telur kukuruyuk? Ya netes aja belum? Ya itulah nanti di akhir zaman. Telur nanti kukuruyuk. Maksudnya apa telur kukuruyuk? Di akhir zaman, maaf orang yang punya basic agama, nggak ngaji, nggak apa, nanti dia akan ngajar agama. Di akhir zaman, orang nggak punya basic agama, nggak ngaji ke guru fulan, ke kiai fulan, ke habib fulan, tahu-tahu ya ceramah agama. Ya, nah, sekarang kan itu sudah terbukti, memprihatinkan. Ya, memprihatinkan. Orang nggak punya basic agama, ya karena gelarnya sudah doktor, gelarnya sudah profesor, ya diminta memberikan nasihat agama, menjadi penceramah. Nah itu kan sekarang di akhir zaman sudah terbukti. Itu ungkapan Syekh Khalil tahun jebot loh. Ya, nah zaman dahulu itu. Ya Syekh Khalil itu gurunya diantaranya muridnya itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya Kiai Haji Asy'ari itu tahun berapa beliau hidup? Itu beliau berguru pada Syekh Khalil. Syekh Khalil sudah ungkap begitu. Di akhir zaman itu ya hebatnya wali-wali ya apa namanya itu memberikan ungkapan seperti itu. Ya seperti itu. Nah itu terjadi. Kalau zaman dahulu begitu, itu udah boleh ngajar. Kamu udah boleh ngajar. Ya kamu ngajar. Bahkan guru kita lu pesan, ente ngajar yang ente bisa. Ajarin orang yang ente bisa. Yang pernah ente ngaji. Ya yang ente nggak bisa jangan diajari. Nah kita udah pesan begitu. Ente boleh ngajar. Bisanya apa? Saya bisanya cuma juz sama. Yang ngajar juz sama. Saya bisa cuma ikro. Ngajar ikro. Ya tapi itu kita sudah dapat perintah dari guru. Ya sudah dapat perintah dari guru. Begitu. Ya kita masih di pondok itu ya alhamdulillah karena saya dekat dengan guru, kita masih di pondok itu tahun 84 kita sudah diminta bantu ngajar di madrasah di Sagopa tempat kita mondok. Ya bantu beliau. Nah, sesekali anak-anak bubar kita ditanya, kalau udah pulang nanti ajar anak-anak. Ya karena beliau tahu ya kapasitas kita, tahu ilmu sedikit yang udah beliau ajarin beliau tahu. Cuman pesan beliau ajarin orang yang ente bisa. Ya yang ente nggak bisa jangan paksain. Nah dulu kita begitu. Ya tapi sekarang kelihatannya enggak. Ya kelihatannya sekarang enggak. Itu anak-anakan kita pada ngaji sama Ustaz Fulan. Ya kita telusuri Fulan tuh ngajinya kemana. Ternyata nggak ngaji dulunya. Tapi dia buka TPA. Maaf ya. Dia ngajar anak-anak ngaji. Nah itu maaf sekarang begitu, memprihatinkan. Akhirnya bacaan anak-anakan kita, bacanya ya banyak salah, nggak benar bacaannya. Nah itu begitu. Sahabat-sahabat begitu. Jadi kalau satu baca, yang lain nyimak, kamu baca, yang lain nyimak, gitu dulu. Ya, yang lain nyimak, dengerin. Kalau salah dibetulin, kalau dibetulin nerima. Ya nggak kayak kita. Kalau kita dibetulin, lu bukan betulin gua lagi. Kalau kita kan begitu. Ya, lu aja urusin bacaan lu. Nah, kalau kita begitu. Dulu nggak sahabat-sahabat begitu. Ya tadarusuna bainahum. Ya ulama-ulamanya itu ada istilah namanya mudzakarah.
Ya itu guru-guru ustaz-ustaz itu kiai-kiai ngumpul yang mudakaro, ya mudakaro, betulin bacaan, ya membahas apa namanya itu permasalahan. Nah itu dulu begitu. Ya yatadarusuna bainahum. Di antara mereka tuh saling mempelajarinya secara bersama-sama, satu sama lain saling mengoreksi. Ini yang benar begini, yang betul begini, seharusnya begini, jangan begini, dulu begitu. Nah, itu kata Nabi. Ya, mereka kumpul bareng-bareng baca. Ya, ada yang benerin. Ya, faqad qalu, ya sungguh dikatakan, mereka berkata innad dirasata. Ya, fil asli atahudu bisay. Ya, kata-kata dirosa dalam kalimat asalnya itu ialah ya memperhatikan sesuatu. Ya, memberikan sesuatu. Ya, walidzalika samilul li jami' ma yata'allaqu bil Qur'an. Ini meliputi ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ya minat ta'allum, ya belajar, buat ta'lim, ya kemudian mengajar, buat tafsir tentang tafsiran ayat Al-Qur'an. Nah, itu ya begitu mereka. Sehingga watadarasa ba'duhum 'ala ba'din, sehingga di antara mereka itu saling memperhatikan, ya saling mengawasi. Nah, itu ya dulu begitu. Kemudian qala al-musannifu bitibyan. Tuan pengarang mengatakan dalam kitabnya kitab At-Tibyan, wa qira'atul mudarasati jaizatul hasanah. Ya membaca ya dengan cara tadi itu apa namanya saling mengoreksi ya satu sama lain itu sesuatu yang jaiz dan sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang jaiz dan sesuatu yang baik. Wahia ayastami jama'atun yaqra'u ba'duhum asran au juz'an ya au ghaira dzalika tsumma yaskut. Nah, jadi di antaranya begitu dulu. Ya, wahia ayastami jama'atun, yaitu berkumpul itu jamaah habis salat kumpul bagian Quran. Yaqra'u ba'duhum asran. Di antara mereka ada yang baca 10 ayat. Ya, yang lain nyimak. Au juz'an atau baca 1 juz, yang lain nyimak. Oke, radalika semua yaskut. Habis itu dia berhenti. Ya, dulu begitu. Wa yaqra'ul akharu min haitsu tahal awal. Habis itu gantian. Ente baca. Ya gantian. Baca 5 ayat atau 10 ayat, selesai udah berhenti. Ya, yang ini, saya gantian, kamu. Nah, gitu. Ya, wa yaqra'ul akharu min haitsu tahal awal, tsumma yaqra'ul akhar. Ya, yang satu berhenti, baca lagi yang lain. Yang habis itu dia berhenti, baca lagi yang lain. Itu maikrawul akhor, kemudian baca lagi yang lain. Wah, kata. Begitulah ya, dulu-dulu sahabat-sahabat begitu. Kalau itu yang dilakukan, ya berkumpulan seperti itu, saling mengoreksi, saling memperbaiki, saling membetulkan, ya saling mengingatkan. Illa nazalat alaihimus sakinatu, ya kecuali di tempat itu akan turun ya ketenangan atau makninatu wal wagar, ya ketenangan ya dan ada rasa apa namanya itu kenyamanan dan penuh wibawa. Nah, di situ turun, ya akan turun. Yakhluqullahu ta'ala dzalika fihim, yang Allah ciptakan itu ketenangan ya dalam perkumpulan mereka, dalam rangka mereka berzikir secara bersama-sama. Ya kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati, akan membuat hati itu menjadi tenang. Ya, hati menjadi tenang. Wal muradu biha, yang dimaksudkan hati menjadi tenang, tamaninatul iman. Ya, al-mufdi ya ila ridwanillahi taala, yaitu hati yang tenang, artinya tenangnya iman. Imannya itu anteng. Ya, imannya itu anteng yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya keridhaan, maka membuat hati menjadi tenang. Coba kita rasakan kalau kita lagi ngumpul ya dalam zikir seperti ini, ya dalam pembacaan Yasin, zikir, tahlil, lagi baca Maulid, ya itu kan hati kita tenang. Ya, apalagi lagi serakal itu lagi apa namanya itu berdiri mahalul qiyam. Itu perasaan kita ya tenang sekali, nggak ada ingat yang lain tuh. Utang kita yang seleher itu lupa. Urusan kita yang banyak kita lupa. Ya, karena turunnya sakinah, itu turunnya ketenangan dari Allah. Jadi yang lainnya itu terlupakan. Kalaupun habis itu mah ingat lagi.
Ya habis itu mah terngiang-ngiang lagi, ya habis itu mah bikin pusing lagi. Begitu. Ya, jadi kalau hati kita kepengen tenang, ya kita banyak-banyak hadir majlis-majlis zikir, entah itu baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, ya kemudian baca ratib, ya apalagi itu baca maulid. Nah itu mendatangkan ketenangan. Ya karena itu masuk ke dalam kelompok zikir. Allah yang nyatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya ketahuilah, ya dengan berzikir kepada Allah itu akan membuat hati itu tenang. Kata-kata hati tenang itu iman kita itu anteng. Ya anteng. Karena itu mendatangkan ridha Allah. Selain itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Juga ya tercurahkan datangnya rahmat dari Allah. Ya datangnya rahmat dari Allah. Nah, kata-kata datangnya Allah turunkan rahmat, atau curahkan rahmat. Ya ghatathum wa ammathum min kulli jihah. Jadi Allah liputi. Ya Allah penuhi ya dari berbagai macam arah, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, belakang. Nah itu ya Allah curahkan rahmatnya ya kepada orang-orang yang berkumpul untuk berzikir, bihaitsu anna hastawa abad ya kullu dzambin tagadama minhum, yaitu dengan sebab ya terhapusnya semua dosa-dosa yang lalu dari sebab perkumpulan mereka, ya zikir mereka, ya turunnya rahmat. Turunnya rahmat artinya Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah itu ya hikmahnya kita ngumpul ya dalam perkumpulan-kumpulan zikir, tahlil, tahmid, baca Quran, baca maulid, ya dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cuma Allah turunkan ketenangan, tidak cuma Allah liputi, Allah curahkan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat itu mengitari kita. Ahatat bihim malaikatur rahmah. Kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmah. Jadi hati kita itu anteng karena di sekitaran kita itu yang ada itu adalah hal-hal yang positif. Karena malaikat-malaikat rahmat itu akan mendatangkan ketenangan. Ya, mendatangkan ketenangan. Nah, hal-hal yang baik. Nah, jadi pengaruh mereka malaikat-malaikat rahmah itu mengelilingi kita sehingga kita jadi tenang karena dikelilingi oleh ruh-ruh yang penuh kasih, ruh-ruh yang penuh rahmah. Nah, begitu. Ya watawfat haulahum, mereka itu mengitari sekitaran mereka, mengelilingi sekitaran mereka. Ya orang-orang yang berzikir. Dan mereka bukan sekedar hadir ngelilingin dampingin kita, tapi mereka juga ikut listimai kitabillahi ta'ala. Mereka ikut itu mendengarkan, ikut ngedengerin, kita tadarus, ikut ngedengerin. Ya, nah kita ada ngaji kayak begini nih. Ya, itu malaikat ikut hadir. Ya, malaikat ikut hadir. Ya untuk ikut mendengarkan, ya kajian-kajian. Kita baca Quran ikut mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu malaikat. Ya, orang dalam satu riwayat kata Nabi itu, Nabi kalau bulan Ramadan itu malaikat Jibril hampir setiap malam itu turun menjumpai Nabi. Ngapain? Tadarus bersama. Ya tadarus bersama. Ada kalanya Nabi yang baca itu Al-Quran, Jibril ngedengerin. Padahal Jibril nurunin itu Al-Quran. Ya, kemudian sesekali kata Nabi Jibril yang baca, Nabi yang ngedengerin. Nabi saja begitu sama malaikat Jibril. Ya di saat bulan Ramadan itu, ya beliau bertadarus bersama malaikat Jibril. Ya Jibril baca, Nabi ngedengerin. Nabi baca, Jibril ngedengerin. Nah, begitu. Ya itu malaikat-malaikat. Ya malaikat-malaikat. Kalau ada malaikat rahmah, itulah yang membuat hati kita tenang karena di sekitaran kita itu ya yang adanya itu ya adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, begitupun di saat seseorang ya orang mukmin meninggal, orang soleh meninggal dengan orang yang tidak soleh meninggal, itu kan orang yang sedang sekaratnya itu beda dilihatnya. Ya kalau bukan orang soleh yang mau meninggal itu kelihatan gelisah, kelihatan resah. Kenapa? Karena di sekitaran mereka itu yang ada itu bukan sekedar malaikat Ijrail, tapi juga malaikat Ijrail didampingi oleh malaikat-malaikat azab. Ya, malaikat-malaikat penyiksa. Sehingga itu suasananya ya menjadi begitu menakutkan. Suasananya begitu ya menyeramkan.
Nah, sehingga begitu gelisah. Tapi kalau orang-orang soleh yang mau meninggal, mereka itu tenang. Kenapa? Malaikat Jibril datang, dia berpenampilan dengan penampilan yang santun, berpenampilan yang ramah. Bahkan di sekeliling malaikat Israel itu yang dampinginnya itu malaikat-malaikat rahmah. Ya, malaikat-malaikat rahmah. Yang ngedampinginnya ya orang-orang soleh. Ya, yang ngedampinginnya ya apa namanya? Keluarganya. Orang-orang yang dulunya sering dikirimin Fatihah, orang-orang yang dulunya disering kirimin doa, orang-orang yang dulunya sering kirimin hibah pahala. Nah, itu ya mereka akan datang menjemput arwah kita. Nah, itu diantaranya. Sama, maka ketika kita ada di sebuah majlis seperti ini, itu ada rasa ketenangan sendiri, ya kepuasan tersendiri. Ya, hati kita tenang, nyaman, ya anteng. Nah, karena kita dikelilingin oleh hatta bihim malaikatur rahmah wa tafat haulahum listima'i kitabillahi ta'ala. Nah, itu mereka begitu. Bahkan mereka itu ikut ambil berkah wa tabarruk bihi. Ya, mereka itu juga ambil berkah. Dari perkumpulan itu mereka ambil berkah. Ya, mereka ambil berkah. Ya, malaikat saja ambil berkah sama kita. Ya, ketika kita berzikir kepada Allah. Ya, nah, itu malaikat ambil berkah. Nah, kita makanya begitu juga sama. Ya, kita ambil berkah. Ada perkumpulan, ikut ambil berkah. Ya, ikut ambil berkah. Nah, tabaruk namanya. Ya, bertabaruk. Ya, dengan perkumpulan itu. Apalagi wa ta'dhiman litalin, mereka itu begitu mengagungkan, menghormati terhadap orang yang membacanya, yang baca Quran, ya, nah, yang baca tuh, ya, nah, itu mereka begitu mengagungkan, begitu memuliakan. Nah, makanya kalau kita sebelum ngaji itu kita baca, saya dituntun sama guru begitu, ya baca, ya, karena nggak semuanya yang jamaah itu nggak semuanya bisa baca, ya, dan nggak semuanya pernah baca. Ya, ada yang maaf buta huruf, ada yang nggak bawa kacamata, gitu kan? Nah, tapi kalau sendiri kan dia nggak mungkin baca. Tapi kalau baca bareng-bareng, dia baca. Itu malaikat ikut tabaruk tuh. Kalau kita baca, ya ikut tabaruk. Karena yang kita baca itu hadis-hadis Rasul, hadis Nabi yang pernah keluar dari mulut mulianya Rasulullah. Ya, sesuatu yang pernah keluar dari mulut mulianya Rasulullah kita keluarkan lewat mulut kita. Nah, itu nanti yang menyebabkan kita akan mendapatkan syafaat. Yang pernah keluar dari mulut Nabi, hadis-hadis kita keluarkan lewat mulut kita. Kalaupun kita ditalkin, kalaupun dipimpin, kalaupun kita baca, nah, itu rahasianya diantaranya. Kenapa sih? Ya kalau belum ngaji pakai baca. Nah, itu diantaranya begitu. Ya, jadinya hikmahnya begitu. Ya, bahkan hikmah yang lain, ya di awal-awal ini kitab Arba'in, ya kata Nabi itu siapa orang yang pernah mempelajari, yang pertamanya siapa orang yang hafal 40 hadis, ya maka orang tersebut wajib mendapat syafaatnya Nabi. Ya, siapa orang nggak hafal tapi pernah ikut kajian dalam 40 hadis, ya dia wajib berhak mendapatkan syafaat Nabi. Atau orang yang pernah membaca yang 40 hadis, nah itu juga sama, berhak mendapatkan syafaat. Itu diantaranya hikmahnya. Ya, jadi mohon maaf kalau saya ajak baca, bukan saya kebangetan bisa baca, biar semuanya kita bisa baca dan pernah baca. Ya, pernah baca. Kalau nanti ditanya di akhirat sama Nabi, kamu pernah baca hadis saya? Kamu pernah baca sabda-sabda saya? Kalau kita nggak pernah baca, apa yang kita jawab di hadapan Nabi? Ya, kalau begitu pun Al-Quran, kamu pernah baca Al-Quran? Akan ditanya nanti. Ya, yang Allah turunkan kepada aku, kata Nabi. Kalau kita nggak pernah baca, apa yang kita jawab? Nah, itu diantaranya. Ya, nah itu diantaranya. Makanya, ya guru saya itu di Madis rata-rata di mana saja beliau ngajar sebelum kita ngaji, ya baca dulu, semuanya baca bareng-bareng. Nah, begitu. Tidak baca satu orang yang lain ngedengerin. Kalau begitu satu doang yang dapat, yang lain nggak baca. Nah, makanya kita baca bareng. Nah, itu diantara hikmahnya. Nah, kemudian ya dia begitu mengagungkan, dia memuliakan, membesarkan terhadap orang yang membaca itu hadis, membaca itu ayat Al-Quran. Ya, waman'an ya li syaitani an yasila ilaihim, dan perkumpulan itu menyebabkan setan tercegah. Ya, setan tercegah untuk sampai kepada mereka. Ya, setan tercegah ya untuk sampai kepada mereka, perkumpulan mereka. Nah, itu ya ketika kita berkumpul seperti ini, ya berkumpul ada pembacaan zikir,
ya tahlil dan lain sebagainya. Nah, itu kita terhindar daripada setan untuk membujuk dan mengganggu kita. Kemudian wadzakarahumullahu fi man indah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, memuji mereka, asna alaihim fil mugarrabina indahu minal malaikah. Allah tuh sebut-sebut kita. Ya, Allah tuh sebut-sebut kita di hadapan malaikat-malaikat mugarrab. Malaikat mugarrab itu malaikat yang sangat dekat dengan Allah, yang kerjanya itu ibadah, ruku, sujud, tasbih, takdis, tahlil, ya tahmid, itu kerjaannya. Ya, malaikat-malaikat mugarrabin disebut. Ya, asna alaihim. Allah Subhanahu wa taala tuh memuji kita. Ya, muji kita fil mugarrabin. Ya, di kalangan malaikat-malaikat mugarrabin tuh indahu minal malaikat, dari malaikat-malaikat. Bahkan kita itu Allah banggain, sebutin, oh lihat no jamaah al mubarak, begitu kira-kira. Ya, sedang berzikir kepadaku, sedang menyebut namaku, sedang menyebut nama kekasihku Muhammad. Nah, itu mereka, ya Allah puji-puji tuh, puji-puji kita ketika ada di perkumpulan itu. Bahkan wa arwahal malaika, ya bil mugarrabina indahu minal malaikat wa arwahil ma'ambiya, di kalangan arwahnya nabi-nabi itu semua dibilangin, oh lihat no jamaah mubarak, kira-kira begitu. Ya, sedang berzikir, sedang berkumpul. Ya, wa arwahil malaika, di kalangan arwahil anbiya, di kalangan arwahnya nabi-nabi. Wasuhada, di kalangan arwahnya para suhada, orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, dan di kalangan orang-orang yang soleh-soleh. Itu ya Allah sebutkan kita, Allah puji kita, Allah sanjung kita. Kenapa begitu? Mubahatan bihim, Allah bangga sama kita. Ya, Allah bangga sama kita. Ya, ketika kita ada dalam perkumpulan, ya, wa idharon lihalihim, dan sebagai ditampakkan akan keadaan mereka, ya, akan keadaan mereka. Itu ya tentang orang-orang yang kumpul membaca ayat Al-Quran, membaca hadis Nabi, membaca kitab fikih, membaca kitab tauhid, membaca kitab tasawuf, dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa yukhadhu min hadal hadis, jadi ambil dari ini hadis, ya nadbul istima' li tilawatil Quran fil masjid. Nah, disimpulkan ini hadis jadi menyunahkan, ya disunahkan atau sunnah kita berkumpul di masjid, di mushola, ya li tilawatil Quran, untuk baca Quran. Ya, untuk baca Quran. Tapi lakin, ya bisarti an la yujhiro wa yusawwisa, ya alaman bil masjid, tapi dengan catatan kalau kita baca Quran sendiri-sendiri, yaitu jangan terlalu keras yang akhirnya itu bikin kacau, ya ganggu orang, karena orang yang ada di masjid nggak semuanya baca Quran. Ya, orang di masjid ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang baca salawat, bahkan ada yang sholat, gitu kan? Ya, jadi kalau kita baca ya sudah, kita dengar kira-kira ya kita saja, atau sekitaran orang yang ada di dekat kita aja yang dengar. Jadi kita baca di belakang, nggak baca kenceng, ya, nggak baca kenceng, kecuali emang kita dalam satu acara kita yang mimpin, itu harus keras, karena yang lain jadi ngikutin. Tapi kalau masing-masing, ya, ada catatan, ada etika, ya, ada akhlak, ada adab di situ. An la yujhiru wisa alaman bil masjid, jangan sampai bikin kacau, jangan sampai bikin bingung orang yang ada di masjid. Kalau begitu, wa ila kariha. Ya, kalau begitu makruh. Jadinya kita niatnya udah buat pahala, malah dapatnya murka. Ya, kenapa begitu? Linnahi anhu, ya karena ada larangan. Ya, ada larangan di situ. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a yudhiruna bil qira'ati fil masjid. Nabi pernah masuk ke masjid, dengar ada sahabat yang baca Quran keras. Ya, masuk masjid, ya sebagian lagi sholat, yang lagi zikir, ada yang tasbih, lagi baca sholawat mungkin. Tapi ada satu orang baca Quran, suaranya dikerasin, ya kencang. Apa kata Nabi Allah? Inna kullahu munaji rabbi. Ya, ketahuilah, yang lagi baca Quran, yang sekarang yang lain itu juga sama, lagi munajat sama Tuhannya, lagi minta, ya lagi berdoa. Ya, pada tuh di ba'dukum ba'do. Jangan sampai satu sama lain itu saling mengganggu. Ya, saling mengganggu. Boleh harus ba'dukum ala ba'din. Jangan sampai kamu tuh ngangkat suara kencang-kencang, ya ganggu yang lain. Begitu. Karena ya khabdu sauti fi qiraatil lail. Ya, dalam baca Quran apalagi malam,
ya malam waktu sahur itu disunahkan bacanya pelan. Dihikayatkan wahukia an Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu taala anhu, dari sini Sa'id ibn Musayyib anahu sami'a dzata lailatin bi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Itu ya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau khalifah. Ya ada baca Quran salat di Masjid Nabawi, ya yuzhiru bil qiraati bi salati. Baca Quran dalam salatnya itu bacanya kencang. Ya wakana hasanah sawat. Kebetulan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dikatakan beliau itu suaranya bagus. Ya karena suaranya bagus, dia baca salat malam itu bacanya kencang. Ya faqala li gulami. Sayyidina Sa'id bin Musayyib katakan sama anaknya, idhab ila hadal musalli. Ya begitu, ente orang lagi salat no. Padahal lagi salat itu seorang khalifah. Ya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lagi salat. Bilangin tuh ya sama tuh khalifah. Ya lagi sholat, ya pamurhu an yakhfidu sautah, bilangin baca Qur'annya lagi sholat malam jangan kencang-kencang ganggu yang lain. Nah udah, waqala lahul gulam, anaknya Sayyidina Sa'id bin Musayyib bilangin itu kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya yang lagi sholat di masjid. Apa kata beliau? Innal masjid alaihi salana, Tuhan ini masjid bukan punya kita, ya bukan punya ente sama saya doang, bukan, tapi punya yang lain juga. Ya walirajuli fihi nasib, setiap orang punya wewenang di sini, ya punya hak di sini, ya punya bagian di sini. Ya farafa Sa'id sautahu, ya waqala ya ayyuhal musalli, karena Sa'id bin Musayyib katakan, wahai orang yang lagi sholat, in kunta turidullaha bi sholatik, kalau ente kepengen ya ingin berhadapan dengan Allah ya dalam sholatmu, yang melakukan kebaikan ketaatan kepada Allah dalam salat, fahfid, rendahkan suaramu dalam salat. Wa in kunta turidun nas, tapi kalau ente pengen sanjungan orang, fa innahum lam yaghnau anka minallahi syai'a, ya mereka itu yang enggak perlu dari ente itu, ya suara ente itu enggak perlu. Suara ente bagus, ya mereka enggak perlu. Masa kata Umar radhiyallahu taala anhu, maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz langsung diam, wa khafa faraqatahu, habis itu beliau percepat salatnya. Pala masallama, habis salam akhadana alaihi wan saraf, kemudian beliau ambil kedua sandalnya, beliau pulang. Ya wa huwa yaumaidin amirul Madinah, pada saat itu beliau adalah seorang khalifah. Nah begitu. Jadi ya lagi-lagi dalam ibadah itu kita perlu etika, perlu sopan santun dan tata krama dalam ibadah. Nah ini ya yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok hamba-hambanya yang terus berusaha berupaya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak mencari semata-mata ridhonya manusia. Amin ya rabbal alamin. Tandain wallahu a'lam bishawab. Nanti kelanjutan sedikit lagi.